Oke, hello guys. Kali ini saya mau ngebahas tentang headphone Sony WH-1000 XM3. Namanya panjang, saya panggilnya XM3 aja ya. Headphone-nya. Kelihatan headphone? Ini dia headphone-nya. WH-1000 XM3. Headphone ini dirilis di 2018 dan langsung menjadi menarik perhatian saya. Konon katanya headphone ini menjadi primadona baru di mata penggemar headphone wireless. Apalagi penggemar headphone dengan fitur Active Noise Cancelling. Kenapa baru saya review sekarang? Karena setelah saya beli di pertengahan 2019 lalu, headphone ini terbukti sangat bandel dan bagus banget di kelasnya. Dan setelah hampir 2 tahun pemakaian hampir 2 tahun, berikut beberapa hal yang saya ingin share. Langsung aja yuk kita mulai. So, out of the box yang didapat adalah buku panduan, kartu garansi, sama case ini. Di dalam case ada headphones-nya sendiri, ada kabel aux, dapat kabel charger USB-C, sama adapter ke dual audio jack, seperti yang biasa kita temukan di pesawat. Masih ingat nggak adapter ini? Naik pesawat. Masih ingat naik pesawat? Pandemi gini siapa yang naik pesawat? Active Noise Cancelling headphone dari Sony ini menurut saya adalah yang terbaik di kelasnya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kamu sudah tahu apa sih sebenarnya Active Noise Cancelling itu? Kalau translatean secara literal sih, dia artinya menghentikan keributan atau mendamaikan keributan. Jadi kalau literal translation-nya mungkin pembatalan bising secara aktif. Tapi kalau teknologi teknisnya sendiri sebenarnya dia sangat canggih. Di dalam headphone ini ada 6 mikrofon kecil di sekitarnya, 3 di kanan, 3 di kiri. Mikrofon itu secara aktif mendengarkan dan mendeteksi adanya suara di sekitar kita. Dan dalam waktu bersamaan ada prosesor di dalam headphone ini yang dia memproses suara bising di luar itu, lalu mengeluarkan frekuensi suara yang meng-cancel out, menghilangkan suara bising itu. It's like magic. Cara paling gampang yang bisa saya deskripsikan adalah ketika kamu pakai headphone, kan beberapa suara mulai hilang nih di sekitarmu. Tapi begitu kamu nyalain headphone ini, ada voice noise cancelling. Kamu udah nggak dengar apa-apa lagi suara di sekitarmu ini. Gue ngomong hampir nggak kedengeran. Langsung hilang suaranya. Kali ini kita mulai masuk ke topik pertama, design and comfort dari headphone itu sendiri. Material headphone ini terbuat dari plastik. Hampir keseluruhan material terbuat dari plastik. Doff finish, dan sejak pertama disentuh terasa enteng, tapi build quality-nya nggak terasa murahan. Dia plastiknya terasa cukup kokoh, kalau rasanya well built. Kalau kayak plastik di laptop Lenovo ThinkPad, kalau pernah pegang ThinkPad T490 atau X Carbon mungkin. Dan setelah hampir 2 tahun penggunaan, terbukti dia hampir nggak ada scratch, hampir nggak ada tanda-tanda pemakaian secara usia yang berarti. Mungkin ada minor scratch aja. Ini udah beberapa kali jatuh, tapi dia masih overall sih oke buat kualitasnya. Emang agak creaky gini ya bunyi-bunyi. Emang udah terbukti awet setelah 2 tahun saya pakai sendiri. Saya sih suka dengan build plastiknya ini karena ringan dan di kepala enak banget. Jadinya nyaman. Saya sendiri pakai headphone ini seringnya kalau bekerja, rata-rata mungkin 2-3 jam sehari, karena saya kerjanya hampir setiap hari di depan komputer duduk, dan paling cocok emang dengerin musik. Bentuknya sendiri kalau digunakan, dia nggak terlalu menonjol, jadi nggak kelihatan besar di kepala. Dia cukup kelihatan ramping dan nggak terlalu mencolok. Cocok buat kamu yang kepalanya udah gede, jadi nggak pengen something else yang terlalu besar di kepala. Untuk teman-teman yang sadar fashion, ini saya kembalikan ke personality masing-masing, karena itu masalah selera. Menurut saya sih style headphone ini
kalem dan tidak terlalu mencolok. Usability. Berikutnya usability. Nah, ketika menggunakan headphone ini, dia ada ketika pertama kali dinyalakan, dia punya tombol power dan ada tombol noise cancelling / ambient di sini, di mana tombol noise cancelling ini bisa kamu program. Defaultnya dia adalah masuk ke 3 mode yang ada. Pertama adalah mode noise cancelling, kedua adalah mode transparent. Mode transparent tuh kamu dengerin musik, tapi suara di sekitarmu otomatis masuk juga ke dalam headphone ketika digunakan. Dan mode ketiga adalah noise cancelling mati. Dia berarti fungsinya adalah seperti headphone seperti biasa, jadi cuman headphone dan suara aja. Kalau yang pertama adalah defaultnya noise cancelling. Lewat software di handphone bisa diprogram, ini bisa jadi Google Assistant atau Siri bisa pindah ke sini. Itu nanti kita bahas belakangan untuk koneksi ke aplikasi. Nah, ketika menggunakan handphone ini juga mudah untuk pengaturan suaranya karena dia dilengkapi dengan touch control alias panel sentuh di samping. Ini caranya adalah usap ke atas dan ke bawah buat gonta-ganti volume, dan untuk play next music atau previous music atau musik sebelumnya itu tinggal di swipe ke belakang atau ke depan gitu. Sama fitur yang nggak kalah seru adalah adanya transparency mode. Fitur ini berfungsi sebagai akses cepat ketika kamu mau dengerin apa yang terjadi di sekitarmu. Caranya tinggal tempelkan tangan aja lagi nyetel music playing, noise cancelling, kamu nggak denger apapun di luar, tinggal tempelin tangan di sini. Nanti otomatis semua suara dari luar masuk ke dalam, musiknya jadi kecil. Itu quick aksesnya gitu, canggih banget dia. Berikutnya kita bahas tentang performa suara. XM3 ini adalah salah satu yang terbaik dalam urusan noise cancelling. Dia paling cocok digunakan. Best use case scenario adalah ketika kamu menggunakan di sistem transportasi, di kereta, di busway, atau di pesawat. Bayangkan kamu di pesawat dengan kencangnya suara mesin pesawat, lalu dengan menggunakan headphone ini, suara bising itu otomatis lenyap ketika kamu menggunakan. Pertama kali pakai headphone ini, kamu bakal kaget dengan betapa sunyi dunia jadinya. Profil suara sendiri ketika pertama kali digunakan menurut saya cukup flat, cukup standar, tapi kamu bisa tune equalizer-nya dengan aplikasi yang disediakan oleh Sony. Di situ ada beberapa equalizer yang bisa dipakai. Misalnya kalau kamu suka bass, bisa ganti ke equalizer extra bass yang ada di aplikasi. Atau kangen nonton konser di era pandemi gini, kita bisa cobain fitur theater yang ada di equalizer di aplikasi itu sendiri. Terus, sejak setahun belakangan ada update mengenai fitur 360 audio. Nah, itu saya sendiri belum coba karena belum banyak file yang support untuk audio 360. Jadi mungkin kalau buat saya pribadi nggak pakai dan terkesan agak gimmicky. Cuman kalau ada teman-teman yang udah pernah pakai mungkin bisa di-share di bawah. Saya sendiri juga penasaran gimana resultnya. Mungkin bisa teman-teman komen di bawah kalau ada yang udah pernah pakai. Berikutnya ada kompatibilitas ketika kita melakukan telepon. Headphone ini sangat mendukung untuk kita video call atau conference call dengan adanya built-in microphone di bagian bawah headphone ini. Microphone untuk voice call ini beda ya dengan 6 microphone untuk active noise cancelling yang tadi. Suara yang dihasilkan cukup jelas, cuman kadang lawan bicara kita ketika kita melakukan telepon itu merasa suaranya agak kecil. Jadi kalau pakai headphone ini, emang kita ngomongnya jadi harus agak kenceng. Jadi kayak orang Sumatera teriak-teriak. Ayo, macam mana awak nih? Baterai. Nah, klaim dari Sony, baterainya super banget. Itu tahan sekitar 30 jam kalau menggunakan fitur ANC dan 38 jam kalau mode biasa. Menurut Sony, cuman penggunaan normal saya biasanya charge seminggu sekali. Jadi, dan setelah hampir 2 tahun pun saya nggak merasa adanya perubahan umur baterai. Kurang lebih masih seminggu sekali nge-charge-nya. Charge sampai full makan waktu 3 jam, tapi charge 5 menit itu cukup buat listening selama 30 menit.
dia ada fitur quick charge. Misalkan kamu butuh charge dengan cepat, mau buru-buru pergi atau akan ada meeting misalnya, itu bisa langsung cukup cas 5 menit, nanti dapat battery life selama 30 menit. Tapi kalau emang desperate banget, kamu bisa gunakan kabel aux yang disediakan di dalam case headphone ini. Dengan catatan handphonemu masih ada audio jack-nya. Karena hari ini jarang ya handphone dengan audio jack. Segmen terakhir adalah kelemahan atau common issue yang muncul di headphone ini. Satu ini mungkin sedikit isu, tapi banyak yang ngira kalau ini aksen coklat di atas ini itu adalah port charger. Emang mirip, tapi sebenarnya bukan itu, karena port chargernya ada di bawah. Ini di sini. Port chargernya ada di bawah. Yang aksen coklat yang di atas adalah salah satu dari 6 mikrofon yang ada di headphone ini. Sama kalau yang isu yang buat saya pribadi adalah kabel chargernya yang bawaan USB-C itu terlalu pendek karena hanya sekitar 20 cm. Itu ketika digunakan untuk nge-charge ya repot sih. Itu sedikit komplain dari saya. Satu lagi isu ini adalah ketika dia connect ke satu device itu dan kamu mau pindah ke device lain, misalnya pertama connect di handphone, habis itu kamu mau pindah koneksi ini ke laptop misalnya, dia cukup susah nggak seamless untuk pindah antar device lain. Dia harus disconnect dulu di satu device, kadang harus di turn off dulu, baru dia bisa connect lagi ke device yang lain. Nggak cukup di disconnect dari device yang udah connect. Itu agak jadi isu sih, karena ya selain ribet jadi makan waktu. Sama isu lainnya adalah ketika kita nyetel musik dan headphone yang kita copot, dia musik yang jalan nggak otomatis berhenti, nggak otomatis ke pause. Dia belum ada fitur auto deteksi itu. Dua isu terakhir ini itu sudah diakomodir di generasi penerus dari XM3, yaitu WH-1000XM4. Itu perbedaannya dengan XM4, itu salah satu perbedaan dengan headphone XM4. Itu sih mungkin teman-teman ada punya common issue lain yang udah pernah menggunakan, bisa komen di bawah. Oke. Terakhir, berapa harganya? Untuk sekarang kamu bisa dapetin headphone ini di marketplace online itu sekitar aku cek 3,3 sampai 3,5 juta rupiah tergantung ketersediaan, atau kamu bisa beli bekasnya. Itu udah ada beberapa seller yang jual baik di Tokopedia atau Shopee gitu. Nah, garansinya pun macam-macam, ada yang garansi distributor atau garansi resmi. Itu untuk judgement worth it atau enggak balik ke kalian masing-masing. Saya sendiri beli waktu itu masih harga retail ori, harga Sony resmi. Jadi kalau kamu rasa harga segitu worth it, silakan beli. Kalau menurut saya pribadi sih itu cukup worth it untuk harga segitu. Karena XM3 ini merupakan yang terbaik di kelasnya dan sekarang sudah digantikan oleh XM4. Alternatif kalau nggak mau beli XM4, atau mungkin alternatif dari mau nyobain AirPods, atau mungkin alternatif dari kita nyobain beli AirPods Max misalnya, dibanding beli AirPods Max mungkin ANC-nya, noise cancellingnya bagusan Sony ini. Tapi itu komparasi yang cukup jauh, mungkin bisa kita obrolin di lain waktu. Itu sih dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.